Pernah nggak sih kamu ngerasa ada satu langkah kecil yang bisa mengubah segalanya, tapi kok ragu banget buat melompat? Nah, hari ini kita bakal bongkar kekuatan di balik langkah itu, sebuah keberanian. Berangkat dari buku Never Eat Alone, kita akan lihat gimana keberanian itu bukan cuma soal jadi pahlawan, tapi soal membangun satu koneksi yang bisa mengubah takdirmu. Keberanian mengandung kegeniusan, kekuatan, dan keajaiban. Wah, dalam banget ya kata-katanya Gote. Tapi apa sih artinya ini buat kita sehari-hari? Yuk, kita lihat gimana kebenaran ini terbukti dalam sebuah kisah nyata yang luar biasa. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah cerita tentang gimana satu pertanyaan, satu aja, bisa mengubah takdir sebuah keluarga. Selamanya. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Pete Ferrazzi. Dia ini bukan CEO, bukan orang terkenal, tapi kisahnya justru jadi fondasi dari keseluruhan buku ini. Coba deh bayangin hidupnya, Pete ini seorang pekerja kerah biru di pabrik baja. Dia nggak pernah kuliah, dan ya, hidup di lingkungan yang serba terbatas. Tapi di balik seragam kerjanya yang penuh debu, Pete punya satu impian yang gede banget. Dia mau mastiin putranya, Keith, nggak akan pernah ngerasain kerja di pabrik yang sama. Dia pengen takdir yang jauh lebih baik buat anaknya. Nah, masalahnya, dia nggak punya koneksi, nggak kenal orang penting. Satu-satunya orang berpengaruh yang dia tahu, itu pun cuma lihat dari jauh, adalah bosnya para bos, CEO perusahaannya, Alex McKenna. Rasanya kayak ada jurang yang mustahil banget buat dilewatin kan? Di titik ini nih, kebanyakan dari kita mungkin bakal nyerah. Udahlah, nggak mungkin. Tapi Pete Ferrazzi beda. Jadi, kira-kira apa yang dia lakuin? Dia melakukan sesuatu yang gak kepikiran sama sekali. Dia lawan rasa takutnya, dia jalan, dan dia minta buat ngobrol langsung, empat mata, sama sang CEO. Bukan lewat manajer, bukan lewat email. Ini benar-benar sebuah lompatan keyakinan yang nabrak semua aturan gak tertulis. Dan hasilnya benar-benar ajaib. Sang CEO ternyata terkesan banget sama keberaniannya, sampai-sampai dia ngebukain jalan buat Keith masuk ke sekolah-sekolah terbaik di Amerika. Dari Valley School, lanjut ke Yale, sampai akhirnya lulus dari Harvard Business School. Gila kan? Semua ini berawal dari satu pertanyaan penuh keberanian. Cerita tadi luar biasa ya, tapi sebenarnya apa sih rahasia di balik keberanian itu? Nah, sekarang kita coba bedah lebih dalam. Kisah Pete Ferrazzi tadi ngebuat kita mikir ke satu pertanyaan penting. Apa sih yang sebenarnya bedain orang yang berhasil sama yang enggak? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jawabannya tuh bukan bakat atau IQ. Pembeda utamanya ternyata ini, kemampuan kita buat ngelola rasa takut. Buku ini bilang, orang yang hidupnya dikuasai rasa takut ya, tanpa sadar mereka lagi ngebatasin kesuksesan mereka sendiri. Jadi, ini poin penting banget buat kita luruskan. Berani itu bukan berarti nggak punya rasa takut sama sekali. Orang paling berani di dunia pun pasti ngerasain takut. Tapi, keberanian itu adalah saat kita tetap maju, tetap ambil langkah meskipun lutut kita gemeteran. Nah, disitulah bedanya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana prakteknya? Yuk kita belajar dari seorang ahli yang sampai dijuluki Mrs. Courage alias si Nyonya Berani, namanya Diane Rosenberg. Bayangin, ini tahun 1969. Zaman di mana suara perempuan itu jarang banget didengar di dunia kerja. Nah, di N ini, lihat ada asosiasi manajemen penting yang isinya cowok semua. Dia bisa aja diem, tapi dia milih buat berani. Dia ambil pulpen, terus nulis surat protes. Sebuah tindakan yang sangat beresiko di masanya. Dari pengalamannya itu, lahirlah sebuah resep komunikasi berani yang praktis banget. Cuma 4 langkah. Pertama, kenali situasi. Pahami dulu kamu ngomong sama siapa dan tujuannya apa. Kedua, komunikasikan perasaan. Pakai kalimat saya merasa, biar nggak nyerang. Ketiga, sampaikan intinya. Nggak usah muter-muter, langsung to the point. Dan terakhir, keempat, gunakan pertanyaan ya tidak. Ini buat maksa ada keputusan. Simple, tapi bisa ngubah hasil obrolan yang sulit. Nah, setelah dengar semua cerita dan resep tadi, sekarang giliran kamu. Waktunya kita bawa semua ini ke dunia nyata kamu. Coba deh, saya mau kamu benar-benar pikirin ini sebentar. Siapa satu orang itu? Calon mentor, klien impian, atau mungkin atasan kamu? Satu orang yang kalau aja kamu berani hubungi hari ini, bisa jadi dia adalah Alex McKenna versi kamu yang bisa ngebukain pintu baru. Coba, tulis namanya sekarang. Dan kalau kamu takut ditolak atau gagal, ingat kata-kata dari Samuel Beckett ini. Gagal lebih baik.
Anggap aja setiap tidak yang kamu dapat itu latihan. Jadi, coba pikirin lagi nama yang tadi. Ambil langkah kecil pertamamu hari ini juga. Karena kegeniusan, kekuatan, dan keajaiban yang kita bahas di awal tadi, itu semua lagi nunggu di balik keberanianmu.